Tuhan, kami berterima kasih untuk puji-pujian yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami merasakan itulah yang sebetulnya ingin kami katakan kepadamu. Tuhan, penuhilah kami dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi perjalanan hidup kami. Suluh, lampu yang meneranginya. Tanpa firman-Mu kami akan berjalan di kegelapan, Tuhan. Dan kami akan tersandung dan jatuh. Kami tidak mungkin menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa ini tanpa pertolongan dari firman-Mu. Tuhan, kami semua termasuk hamba-Mu membutuhkan firman-Mu setiap saat. Hadirlah bersama dengan kami dan sapalah jemaat ini, Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging itu, yang mati di atas kayu salib untuk kami. Di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya diminta untuk membawakan satu topik yang sebetulnya terlalu sulit sebenarnya untuk disampaikan kepada jemaat sebenarnya. Yaitu topik yang dalam bahasa Inggris itu disebut unconditional election. Unconditional election. Itu artinya pemilihan Allah yang unconditional, tidak tergantung dari kondisi manusia. Jadi saudara, saya percaya sekali jikalau hamba-hamba Tuhan di sini memilih topik seperti ini, pasti oleh karena mereka mempunyai kerinduan yang besar. Yaitu supaya jemaat ini makin memahami sebetulnya kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, saya ingin mengambil satu bagian dari Alkitab. Dari Kisah Rasul-Rasul pasalnya yang ke-26, saudara. Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-26. Saya tidak akan membaca semua ayatnya, saya akan loncat-loncat, saudara-saudara. Oleh karena terlalu panjang, ini adalah percakapan atau perjumpaan Paulus dengan Raja Agripa. Jadi Paulus saat itu sudah ditangkap, dan sebelum dia dibawa ke Roma untuk dipenjarakan, dan kemudian itu dibunuh di sana. Jadi ini di dalam perjalanan itu ada waktunya dia diadili oleh beberapa orang, saudara. Jadi saudara, Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-26. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Lalu Paulus memberi syarat dengan tangannya, lalu memberi penjelasan seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa bahagia. Karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawaban di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar." Lalu dia mulai cerita mengenai dirinya. Siapa dirinya? Dirinya adalah seorang Farisi dalam aliran yang paling keras. Jadi oleh karena dia seorang Farisi dan aliran yang paling keras, yang membenci sekali ajaran-ajaran yang keluar dari rel itu.
Lalu dia katakan di sini ya, ketika dia mendengar ajaran-ajaran Kristiani itu, coba saudara perhatikan ayatnya yang ke-10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkali imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah, dia sudah cerita. Lalu dia cerita mengenai pertobatannya yang dikutip di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 9. Bagaimana Yesus itu bertemu dia di jalan. Paulus dalam keadaan rebah itu bertanya, siapa? Oleh karena Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Nah, Yesus mengatakan, aku Yesus yang kau aniaya. Nah, itulah. Lalu dia mengatakan kalimat ini. Ya kan? Untuk ayatnya yang ke-18. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Kemudian loncat lagi dalam ayatnya yang ke-22, yang B. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Yaitu bahwa Mesias harus menderita dan sebagainya. Kemudian yang terakhir saya ingin baca bagian yang terakhir. Kemudian Agripa itu di dalam ayatnya yang ke-28 mengatakan, hampir-hampir saja kamu meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Maka kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu ini. Saudara, unconditional election, ya. Sebenarnya ini bagian daripada teologi dari orang-orang Protestan yang namanya Reform. Jadi Reform itu bukan hanya GRI, reformnya Pak Tong, bukan. Jadi di seluruh Indonesia 80% itu gereja Reform. Gereja GKI, GPIB, semua gereja yang didirikan orang Belanda itu adalah gereja Reform, Calvinis. Dan gereja-gereja termasuk gereja GKY itu adalah gereja Reform. Dan gereja GKA, gereja GKT, orang Reform semuanya. Jadi Reform itu adalah orang-orang yang percaya sebetulnya pemikiran Calvin mengenai Alkitab ini mendekati kebenaran. Tidak ada pemikiran yang sempurna, saudara. Jadi dari banyak pemikiran Calvin yang sebetulnya sudah dikembangkan oleh pengikut-pengikut Calvin sepanjang zaman itu. Itu ada antara lain 5 istilah yang seringkali diulang-ulang. Yang namanya tulip, TULIP. Yang pertama itu total depravity. Yang percaya bahwa manusia itu oleh karena dosa sebetulnya sudah rusak sama sekali.
Tidak ada satu titik pun kebaikan manusia. Jadi tidak ada unsur baik pun dalam diri manusia. Itu namanya total depravity. Yang kedua itu U. Nah inilah yang sedang diminta saya untuk mengkhotbahkan. Unconditional election. Nah, oleh karena semua manusia berdosa, meskipun ditawarin pun tidak bakal bisa percaya. Kecuali ada anugerah Allah. Nah, Alkitab banyak berbicara mengenai itu. Jika Roh Kudus tidak melahirbarukan orang tidak bisa percaya. Makanya, unconditional election. Yang bisa percaya itu sebetulnya yang terpilih. Dipilih secara unconditional. Dipilih bukan berdasarkan kondisi kebaikan manusia, respon manusia, pilihan manusia. Enggak. Pikiran manusia yang baik. Enggak. Nah inilah. Seringkali menimbulkan masalah ini. Lalu L. Ada limited atonement. Ya berarti penebusan dosa yang dilakukan Yesus Kristus tidak berlaku untuk seluruh dunia. Damai yang Yesus Kristus ciptakan antara Allah dan manusia hanya diperuntukkan untuk orang pilihan. Limited. Terbatas. Lalu I. Irresistible grace. Itu artinya jadi anugerah Tuhan kalau diberikan manusia tidak bisa nolak. Jadi orang yang dipilih itu kalau dapat anugerah, ya tidak bisa nolak. You pasti akan terima. I. Lalu P. Perseverance of sins. Artinya, sehingga setiap orang salehnya yang sudah menerima anugerah tersebut dipelihara. Tidak akan murtad sampai Yesus Kristus datang kembali. Perseverance of sin. Jadi saudara, inilah kita akan memikirkan bersama-sama dengan saya mengenai yang kedua. Unconditional election. Jadi pemilihan Allah tidak tergantung kondisi manusia. Jadi Allah adalah Allah yang berdaulat. Sovereign. Yang berdaulat. Di dalam kebijaksanaannya Tuhan, dia tidak membutuhkan hal-hal di luar dirinya. Nah, dia memilih siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dibinasakan. Dan pemilihan itu dikatakan di dalam Alkitab sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum ada manusia, sebelum ada peristiwa jatuh di dalam dosa, dari kekal sampai kekal, Allah memilih. Waduh, mari saudara kita jujur. Ya jujur. Yang terjadi dalam pikiran manusia ini apa? Pada saat mendengar seperti ini. Yang terjadi dalam pikiranmu apa? Pada saat mendengar ini. Saya bertemu dengan seorang laki-laki. Usianya kira-kira 45 tahun. Dan dia ngomong dengan saya. Pak Yakub, mama saya itu orang yang sangat baik. You tanya papa saya, sekarang itu masih hidup. You tanya adik-adik saya, you tanya kakak saya, you tanya tetangga, you tanya saudara-saudaranya, you tanyalah siapa yang dia kenal. Tanyalah mengenai mama saya. She is a good woman. Very nice. Ramah, lemah lembut, penuh cinta kasih. Tapi dia meninggal tanpa kenal Kristus. Apa dia masuk surga atau neraka, Pak? Waduh, saya tidak berani jawab, saudara. Saya tidak berani jawab. Apakah betul ayat ini mengatakan di luar Kristus tidak ada keselamatan? Dia tidak pernah kenal Kristus, namanya pun tidak pernah. Lalu bagaimana dia? Masa dia ditetapkan untuk masuk neraka? Saudara, pikiran manusia itu bergerak. Begitu juga orang-orang lalu mulai bertanya, bagaimana dengan orang agama lain?
Ratusan juta. Orang Muslim, orang Buddhis, orang Hindu, orang segala macam ini. Mereka itu sedang digiring masuk api neraka. Bagaimana dengan orang di pedalaman Irian Jaya? Yang primitif. Mendengar nama Yesus pun tidak pernah. Apa mereka itu ditetapkan memang untuk dibinasakan? Pikiran manusia bergerak. Ya toh? Masa you tidak bergerak? You mikir kan? Saya juga gitu. Apalagi pikiran itu kemudian berkembang. Sebelum dunia dijadikan. Waduh, lalu membayangkan kita. Allah itu di surga sebelum menciptakan. Dia duduk di sana mikir-mikir. Aku akan ciptakan manusia nanti. Ya. Triliunan manusia. Tapi sebagian itu memang aku tidak akan selamatkan. Meskipun mereka orang baik. Meskipun mereka itu orang saleh. Meskipun mereka lahir dari keluarga Kristen. Tapi memang aku tetapkan mereka untuk nanti tak cemplungno dalam neraka. Pikiran manusia bergerak begitu. Iya toh? Masa Yunda? Lalu sejak kekal dan kekal itu, ya aku memilih ini. Aku akan ciptakan A, B, C, D, E, F, G orang-orang ini. Meskipun lahir dari keluarga yang brengsek, apapun juga. Ya seperti Paulus begini. Ya toh? Tapi tetap aku akan selamatkan orang-orang ini. Pikiran manusia. Waduh, ya apa ini saudara? Terjadi suatu konflik batin. Sampai ke dalam hati nurani. Hati nurani kita ini terusik. Allah yang selama ini kita kenal baik. Yang mengampuni dosa. Mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang berdosa, yang bersalah dengan tidak terbatas. 70 kali 7 itu ajarannya. Bahkan mengatakan aku datang memang untuk orang berdosa. Aku tidak datang untuk orang yang benar. Yang mengajarkan kamu beritakanlah Injil. Selamatkanlah seluruh bangsa ini. Jadikanlah mereka muridku. Yang dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Dia sendiri mengatakan, bukankah aku menginginkan supaya semua manusia selamat? Omongannya dia sendiri. Allah itu yang kita kenalin. Ternyata diam-diam dia pikirannya elek. Bayangin. Ini pikiran manusia nih. Ya tak? Dia yang seperti itu. Ngajarin kita cinta kasih, mengampuni. Diam-diam pikirannya elek. Dia sendiri merencana membuat manusia hanya untuk fun. Ya toh, fun. Oleh karena apa? Pikiran manusia, ngapain? Dia ciptakan manusia itu kalau ditetapkan memang dicemplungke masuk neraka. Waduh, pikiran manusia ini bergerak ini. Ya, bergerak. Jadi lalu bagaimana? Nah, saudara. Beberapa poin saudara perlu pikirkan. Yang pertama, waspada terhadap pikiranmu. Ini yang pertama ini. Waspada terhadap jalan pikiranmu. Loh, kenapa begitu? Oh ya. Kalau dia adalah Allah yang memberi hati nurani sehingga bisa kenal kebenaran. Bahkan kepada orang percaya memberikan Roh Kudus, mengajarkan kehidupan untuk mengasihi. Bahkan menyebut dirinya sendiri, aku adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Memberi hukum untuk mengasihi sesama manusia.
Bahkan memberikan dirinya sendiri. Mati untuk menebus dosa. Dirinya sendiri. Yuk jangan sampai punya pikiran dia tidak mengasihi. Nah. Yuk jangan punya pikiran dia pemain sandiwara yang tidak bisa dipercaya. Jangan. Jadi pada saat saudara mendengar Allah penuh kasih, Allah memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk kita, titik, jangan diteruskan. Nah ini masalah, titik, jangan diteruskan. Jangan kamu itu terpancing untuk sinful nature of curiosity. Nah ini artinya apa? Jangan terpancing untuk natur dosamu ini, natur curious, pengen tahu lebih, Jangan. Stop di sana. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, bukan di dalam Matius pasal 15 ayat 19, hatimu, pikiranmu, sumber kejahatan. Jangan pakai. Ya harus hati-hati ini. Alkitab memang menyebutkan dia memilih. Alkitab memang menyebutkan sejak sebelum dunia dijadikan. Pada saat yang sama, Alkitab juga menyebutkan mengenai tanggung jawab manusia, free will, di dalam kebebasan untuk meresponinya. Dua hal ini tidak bertentangan dalam Alkitab. Predestinasi and free will. Penulis Alkitab tidak pernah mempertentangkan. Ini harmonis sekali. Bertentangan jikalau hadir bersama-sama di dalam otak orang berdosa. Nah, sekarang bayangkan ini ya. Jadi ini firman Tuhan semua ada dalam Alkitab. Tidak pernah bertentangan dalam Alkitab. Tapi hadir dalam otak saudara dan saya orang berdosa ini konflik. Nah, you stop thinking that. Sehingga jangan berpikir, jangan memakai your mind beyond what should. You mengerti maksudnya? Jangan memakai pikiranmu di seberang atau lebih daripada apa yang seharusnya kamu pakai. Loh, kenapa Pak Yakub ngomong begitu? Iya. Kepada yang diberi banyak, dituntut banyak. Saya juga bukan Calvin. Calvin jauh pengetahuannya di sana. Saya terlalu kanak-kanak. Saya tidak perlu memikirkan apa yang Calvin itu pikirkan. Karena dia itu too advance. Saya kanak-kanak aja. Tuhan menuntut kita cuma memikirkan yang patut dipikirkan. Ya, tidak usah memikirkan yang lain. Banyak hidup ini yang tidak perlu dipikirkan. Mungkin tidak tahun depan kalian kena cancer. Ya mungkin. Tapi jangan pikir-pikir dong. Gila kamu nanti. Ada seorang yang suaminya pernah nyeleweng. Tapi sudah bertobat. Istrinya tanya kepada saya. Pak, dia bisa jatuh lagi enggak? Tidak usah mikir. You paranoid. Tidak usah mikir. Jadi ada area yang memang benar ada. Tapi tidak perlu dipikir. Begitu dipikir, kamu menjadi keracunan pikiran. Waduh, ini bahaya sekali. Sehingga di dalam Alkitab banyak sebetulnya hal-hal yang tidak masuk akal, yang disediakan Allah, tapi tidak boleh dipikirkan lebih. Nah, ya tidak percaya? Saya ingin mengajak saudara lihat Roma pasal 7. Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Nah, saudara lihat ya. Yang memberi Taurat siapa? Yang memberi hukum Taurat siapa? Ya Allah. Maka lihat ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Oh, sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam hal perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa itu mati.
Kalau tidak ada hukum Taurat, saudara tidak merasa berdosa. Gitu ya. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Dengan aku mikir hukum Taurat, dosa hidup ini. Sebaliknya aku ini yang mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. You ngerti ya? Banyak hal dalam Alkitab. You hanya boleh mikir titik tak. Tek. Jangan pikir beyond. Jangan pikir lebih. Oleh karena apa? Yang kedua, pikiran Allah bukan pikiranmu. Ya, Yesaya pasal 55 mengatakan, pikiranku bukan pikiranmu. Rencanaku bukan rencanamu. Jalanku bukan jalanmu. Masa itu mau coba menyamakan? Tidak sama. Kita mesti hati-hati ini. Memang ada problem-problem, hal-hal tertentu yang pikiran Allah kita diberikan sama. Ya kan? Sehingga saudara mengerti apa itu percaya. Ayo percayalah kepadaku. Ngerti saudara? Saudara mengerti apa itu bertobat. Saudara mengerti. Ya, saudara mengerti ajaran Allah untuk meninggalkan dosa. Saudara mengerti apa itu mengasihi akan Tuhan. Saudara mengerti itu. Hidup dalam kesucian. Ya, membuka hati untuk Tuhan. Saudara ngerti. Jadi firman-firman Allah yang ngerti banyak saudara. Tetapi banyak bagian yang saudara tidak ngerti. Jangan dipaksakan. Oleh karena you akan berdosa. Ini ada di sini. Aneh sekali ini. Jadi Tuhan itu memberikan, tetapi bukan untuk difikirkan. Aneh ya. Karena harus saudara ini harus ada. Tapi saudara tidak bisa mengerti. Tidak boleh saudara memikirkan. Begitu saudara memikirkannya, hancurlah hidupmu. Banyak orang memikirkan, Tuhan kan ngomong kan, aku akan datang kembali yang kedua kalinya. Jadi kiamat ada enggak? Ada. Bahkan Tuhan memberikan apa? Tanda-tandanya lagi. Nanti ada ini, ada peperangan, ada penganiayaan. Ada. Tapi jangan mikir. Aneh ya. Yuk begitu memikirkan mengenai kapan dia datang, waktunya sudah datang. Ya kan? Besok atau lusa. Nggak bisa. Rusaklah hidupmu. Iya banyak orang Kristen berani mikir-mikir. Sesuatu yang sebetulnya enggak boleh dipikirkan. Cuma bisa dimengerti tak. Iya. Tuhan akan datang kembali. Udah cukup. Aku mesti siap. Udah cukup. Tapi enggak usah mikir. Kapan? Ya toh? Tandanya pasti besok. Enggak boleh mikir. You mikir. You dan saya hancur hidupnya. Jadi saudara, termasuk surga, neraka. You enggak akan ngerti apa itu surga. Orang yang memikirkan menjadi bidat-bidat. Orang aneh-aneh. Oleh karena Tuhan tidak memperbolehkan kita memikirkannya. Cuma tahu ada surga. Seperti apa? Tidak tahu aku. Tidak tahu. Nah itulah. Ini yang sebetulnya itu ada di dalam Alkitab. Sehingga bicara mengenai election. Ya. Pemilihan. Sebelum semuanya dijadikan. Jangan mikir saudara. Tidak usah mikir. Oleh karena tidak boleh saudara mikir. Nah yang saya melihat di sana kesalahan dari Calvin. Calvin sendiri pernah mengatakan ini, ya kan? We should not investigate what the Lord has left hidden in secret. Ya kan? Kita itu tidak boleh menyelidiki apa yang Tuhan sebetulnya simpan di dalam rahasia. Tidak boleh. Tetapi dia tambahkan satu kalimat. But should not neglect what he has brought into open. Tetapi tidak boleh kita mengabaikan apa yang dia sudah singkapkan. Lalu dia kepleset, saudara. Sampai dia berani menjelaskan mengenai hal bahwa Allah sudah menetapkan sejak kekal siapa yang diselamatkan, siapa yang dibinasakan, siapa yang akan mendapatkan anugerah keselamatan, siapa yang mendapatkan reprobation ini akan dibinasakan. Dia jelaskan. Hasilnya apa? Mari kita jujur dalam diri.
begitu menjelaskan ini. Saya tidak pernah melihat orang reform itu yang tidak sombong. Arogan sekali. Menghina semua gereja lain. Menjadi fundamentalistik. Prejudis. Merasa dirinya paling tahu mengenai kebenaran. Hasilnya ini. Tidak pernah ada orang yang mencoba mikir-mikir mengenai soal election ini. Hasilnya kelemah lebutan. Tidak pernah. Hasilnya rendah hati. Tidak pernah. Hasilnya mencintai orang yang teologianya lain. Tidak pernah. Tidak pernah. Ada damai dari surga yang hadir dalam hidupnya. Dia menjadi orang fundamentalis. Arogan. Sombong. Sikat sana, sikat sini. Merasa diri paling benar. Ya itu hasilnya. You mau ikutin? Silahkan. Kehancuran daripada kepribadian manusia. You tidak boleh memikirkan. Meskipun ada di sana. You tidak boleh pikir. Tidak boleh jelaskan. Tidak boleh dijadikan satu teologi tertentu. Tidak boleh. Nah, saudara saya di gereja ini kan pernah cerita mengenai teman baiknya daripada Billy Graham, Charles Templeton, yang dipakai luar biasa oleh karena apa? Dia sebetulnya bakatnya lebih dari Billy Graham. Pada saat mereka berdua mendirikan Youth for Christ, gitu ya. Lalu dia dipakai Tuhan, akhirnya dia menjadi pengkhotbah dari kumpulkan orang berapa sampai 1.200 orang setiap hari Minggu yang dengerin dia khotbah. Iya, Charles Templeton. Tapi dia mikir-mikir sesuatu yang keliru. Pada suatu hari membacakan majalah, bukan Times, satunya Times, ya kan? Newsweek. Lalu ngapain? Di muka ini ada suatu gambaran perempuan di Afrika yang lagi ngapain? Menggendong anaknya yang mati kelaparan, kurus kering. Sedangkan dia pegang batok kelapa. Kapan hujan turun? Diberitakan setiap hari yang mati ribuan orang. Makan minum tidak ada. Dia mikir, masa Allah membiarkan? Dia mikirin. Kalau betul Allah ada, mengapa dia membiarkan kesengsaraan manusia seperti ini? Terus mikir, sesat dia. Pada suatu hari dia ngomong apa? Dia menulis suatu buku yang judulnya Farewell to God. Selamat tinggal kepada Allah. My reason for rejecting Christianity. Alasanku kenapa aku menolak kekristenan. Dia tinggalkan. Kenapa? Karena mikir yang tidak boleh dipikir. Ayo ngerti ya. Hidup ini seperti ini. Saudara jangan salah mengerti dalam hidup. Banyak hal. Bahkan you memikirkan firman Tuhan pun harus tahu porsinya. Yon kebanyakan racun. Saya mikir 10 kali racun. Tidak boleh. You tidak percaya ya? Wajah saudara-saudara kelihatan tidak percaya ini. Dalam Matius pasal 11 itu. Sampai Yesus ngomong, bagaimana aku mengumpamakan orang zaman ini sih? Oh, mereka seperti anak-anak yang main-main di pasar. Yang satu itu mengatakan, aku sudah menyanyikan kidung duka, kenapa kamu tidak nangis? Nah, kami sudah menari-nari, kenapa kamu tidak? Saya sudah meniup seruling, kenapa kamu tidak nari? Maksudnya apa? Manusia zaman ini yang Yesus katakan, persis seperti anak-anak yang cuma main-main di pasar. Saat itu main di pasar itu main, ada orang mate, gitu loh. Lalu nangis-nangis, yang lalu. Ada orang menikah, lalu yang seruling. Tapi sekarang, permainan itu tidak jadi, tidak fair. Kenapa? Oleh karena ada yang niup seruling, sekarang tidak mau nari. Sudah bosan. Jadi dikatakan firman Tuhan itu. Meskipun kamu dengar tidak punya impactnya apa-apa. Hati-hati. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Saudara tidak boleh dengar lebih daripada 1 kali sehari. Biarlah jatuh ke tanah. Biarlah tumbuh. Biarlah berakar dulu. Supaya berbuah. Nanti baru jatuh, dikasih firman lagi, jatuh lagi, kasih firman lagi. Tidak ada yang berbuah. Makanya semua gereja tidak ada fungsinya. Kokean firman. Terlalu banyak firman, saudara. Sehingga saudara menjadi apa? Menjadi orang tidak care. Ini hanya menjadi hobi dengerin firman. Enak sih, apik sih. Tapi tidak usah dilakukan.
Karena apa? Yang kemarin pun belum kulakukan. Apalagi yang hari ini. Lah ya sudah, saudara bisa membayangkan lah. Ini realita yang sebetulnya mendengar firman pun saudara mesti tahu takarannya. Sehingga di dalam masalah unconditional election, you harus tahu. Tidak boleh memikir lebih daripada yang harus dipikirkan. Pikiran Allah lain dari pikiran kita. Kita tidak ngerti apa ini. Apalagi memberitakan, saya orang reform. Tapi saya sadar sekali, setiap fase hidup ini berubah-ubah terus. Ngapain pakai reform abad 16? Bagi saya ketinggalan zaman, saudara. Oleh karena, saudara hidup aja setiap 20 tahun sudah berubah. Generasi orang tua saya itu dinamakan silent generation. Yang lahir tahun 20-an. Sampai 40-an. Sekarang masih ada. Tuyuk-tuyuk tidak bisa ngomong lagi. Dulu pinter-pinter tidak bisa ngomong. Saya lahir tahun 40 sampai 60. Dinamakan the baby boomers generation. Kenapa disebut begitu? Karena saat itu di seluruh dunia ada ledakan jumlah penduduk. Nah, saya ini masih mewarisi yang lama, masih punya idealisme. Pengen gereja gini, pengen gereja gitu, ya kan? Pengen menegakkan kebenaran doktrin, pengen ini, pengen menentang, pengen supaya gereja dibersihkan. Tapi sekarang ini yang berkuasa itu adalah Generation X. Apa itu? Yang lahir tahun 60-an. Barack Obama. 61 lahirnya. Iya. Perdana Menteri dari Thailand yang baru berkunjung gitu ya. Vijay Viva 62 lahirnya. Perdana Menteri dari New Zealand John Philip Key tahun 61 juga lahirnya. Saya ngomong apa? Ini Generation X. Generation X ini adalah generasi yang sebetulnya tidak peduli mengenai agama. Kalau zaman saya, kira-kira 60% orang itu melakukan kesalahan. Hubungan seks sebelum married kira-kira 60%. Sekarang, Generation X 99%. Sejak SMP, SMA, semuanya di Amerika sudah hubungan seks. Kalau Barack Obama itu menyebut mengenai soal misalnya homoseks, dulu pernah kelepasan, dia setuju. Dia tidak mempedulikan moral, saudara. Tidak mempedulikan standar ini. Dia perlu hal yang praktis. Realitanya apa? Makanya saya melihat masa depan dari pertempuran di Israel ini, Palestina dengan Hamas di Gaza ini akan berlanjut. Kenapa? Perdana Menteri jatuh ke tangan Netanyahu lagi. Ini suatu partai Likud yang keras sekali. Dia adalah generasi saya. Dia akan bumi hanguskan Hamas. Kekacauan ini akan terus tersebar. Tidak akan selesai. Ya. Jadi kembali kepada soal tadi. Mau menegakkan doktrin, saya melihat generasi di gereja ini yang usianya 40-an seperti Barack Obama. Saudara-saudara banyak yang seperti Barack Obama. Ya. Saudara ke gereja ini, Eric Fromm mengatakan, it's only escape from freedom. Artinya apa? Saudara ke gereja cuma ngapain? Supaya ke gereja tok beragama. Yaitu escape, membebaskan diri dari perasaan bersalah kalau terlalu free, terlalu bebas. Jadi saudara hari Minggu ke gereja. Tapi saudara tidak peduli. Benar. Saudara. Jadi kalau saudara misalnya saja, saya memberitakan teologi reform ini ya. You jangan pikir generasi ini peduli. Tidak peduli. Teologi reform harus diterjemahkan dalam bahasa Generation X. Ya, kalau tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Generation X, tidak akan laku. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi tantangan dari kita di gereja. Bagaimana sekarang? Prinsip-prinsip kebenaran itu, bagaimana diberitakan? Supaya hadir. Nah, ini yang terjadi. Makanya tadi saya mengambil dari siapa? Dari Paulus. Kita belajar dari dia, saudara. Ada dua hal. Yang pertama, dia mengalami unconditional election. Dia tidak mengerti.
Kenapa kok saya? Ya. Saya membunuh umat Allah. Tapi dia menjumpai saya di jalan di Damsyik. Gak mengerti dia. Dia hanya bisa mensyukuri. Nah ini. Dia hanya bisa mensyukuri. Itu aja tugas saudara dan saya. Tidak usah mikir-mikir lebih. Realitanya, latar belakang saudara ada yang Buddhis, ada yang Muslim, ada yang apa, ada yang ateis. Ya, realitanya saudara sudah dikumpulkan Tuhan di sini. Syukuri. Tapi syukuri itu bagaimana? Nah ini menjadi masalah toh. Oleh karena mensyukuri itu bukan cuma ngomong tak dari mulut. Aku bersyukur aku sudah selamat. Tidak bisa begitu. Ada seorang yang bernama Sir Christopher Wren. Dia sebetulnya itu yang membangunkan St. Paul Cathedral yang ada di London. Suatu saat terbakar. Dibangun ulang. 30 tahun. Gede sekali, bagus sekali. Lalu dia itu pada saat bangun, dia ketemu beberapa orang yang kerja. Dan dia tanya, lagi ngapain kamu? Wah, saya lagi motong batu ini. Gitu ya, supaya pas. Oh. Lalu tanya yang lain, lagi ngapain? Lagi bikin kusen. Lagi gini. Lalu tanya satu orang lagi ngapain kamu? Sir, I want to thank God. Saya mau terima kasih. Saya memang lagi mengukir sesuatu. Tapi pikiran saya, kenapa kok saya boleh ya? Ikut membangun house of God. Ikut membangun rumah Allah. Oh, thanks God. Nah, saudara, ini adalah masalah. Bagaimana saudara mensyukuri? Jikalau saudara ngerti, keselamatan itu begitu hebatnya. Diberikan kepada saudara. Jiwa kita tidak punya tempat, saudara. You mesti mengerti, bagaimana kalau tidak punya tempat. Teresa Avila itu sampai ngomong, Lord, I do not love thee. Aku tidak mencintai engkau. Dan heran lagi, I do not want to love thee. Bahkan keinginan mencintai engkau tidak ada. But Lord, I want to love thee. Nah, meskipun aku tidak ada keinginan untuk mensyukuri, untuk mencintai engkau Tuhan. Dan keinginan itu tidak ada sama sekali. Tapi aku ingin punya keinginan. Please help me. Nah, itulah langkah iman, saudara. Makanya Paulus ini mengatakan, aku melatih tubuhku siang malam. Jangan sampai harta yang seperti ini itu kemudian ku abaikan. Jangan sampai. Jadi mesti melatih. Tidak bisa cuma mengatakan, aku bersyukur, aku sudah diselamatkan. Tidak boleh. Sampai keselamatan itu betul-betul menyentuh hidupmu. Sampai kamu tuh merasa gregetnya ini. Tuhan, kenapa engkau menyelamatkan aku? Oh, keselamatan ini luar biasa. Anugerah. Nah, baru yang kedua akan muncul. Paulus dengan itu bisa mengabarkan Injil. Yuk jangan mengabarkan Injil kalau belum punya teknya keselamatan. Banyak orang mengabarkan Injil karena agama. Itu di dalam Alkitab dikatakan proselyt. Proselyt itu artinya apa? Seperti orang Parisi. Pergi seberang lautan untuk apa? Supaya agamanya tambah orang. Bocai, tidak ada gunanya. Iya. Yang penting itu kamu menemukan dulu teknya ini loh. Tapi jiwa kita tidak ready. Suruh latih dong. Latih sampai tek gitu. Sama seperti tadi Avila Teresa. Baru saudara melek melihat orang yang lain belum terima keselamatannya seperti apa. Sampai Paulus tuh, aduh ini anugerah. Aku bisa ngomong sama engkau Raja Agripa. Anugerah. Luar biasa. Aku inginkan supaya engkau mengalami seperti aku. Bukan cuma engkau, semua orang yang ada di sini mengalami seperti aku. Nah, saudara jadi keselamatan, jadi masalah unconditional election. Gunanya apa? Saudara tidak perlu pikirkan. Saudara hanya perlu syukuri. Hasilnya saudara pasti akan mengabarkan Injil. Justru orang reform yang sejati, begitu menghayati keselamatan, tidak tahan dia akan mengabarkan Injil. Kasihan sekali
orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan ini. Dia tidak lalu mikir mereka memang ditentukan untuk binasa, gitu ya. Seperti Amrosi CS itu. Waduh, saudara-saudara. Yuk doakan dia. Nah, ini. Kenapa begitu? Oleh karena di dalam pengalaman kita masih tidak mengerti apa itu. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan hanya patut disyukuri. Dan efeknya you akan memberitakan Injil. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang masih mempunyai telinga rohani untuk mendengar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena kami tahu pikiran kami mempunyai macam-macam kebutuhan dan tidak semuanya perlu kami penuhi. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu entah mengapa. Latar belakang kami juga entah mengapa. Sekarang kami sudah menjadi anak-Mu. Beri supaya kami menghargai keselamatan ini Tuhan. Berkati kami untuk langkah-langkah selanjutnya di dalam hidup ini. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Melalui mulut bibir kami. Melalui kesaksian dalam hidup kami. Dengarkan doa kami Bapa. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.